wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasartika dengan NIM 4321912016. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas besar 1 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini saya akan membahas seputar kitab suci kita semua, yaitu kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah pengertiannya. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab terakhir dan menjadi penyempurna kitab-kitab Allah lainnya. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surah. Selanjutnya kita akan membahas seputar sejarah turunnya Al-Quran. Pada saat itu, sebelum umur Nabi genap 40 tahun, beliau meminta izin kepada istrinya untuk meninggalkan rumah dan menyendiri di dalam gua Hira selama beberapa waktu. Pengasingan diri ini atau penyendirian diri ini termasuk ke dalam salah satu ketentuan Allah sebagai langkah awal Nabi sebelum dia mendapatkan hal yang lebih besar. Pada saat itu, tepat di malam 17 Ramadan tahun 610, Malaikat Jibril turun ke bumi untuk menemui Nabi Muhammad yang berada di Gua Hira. Malaikat Jibril turun ke bumi untuk menyampaikan wahyu pertamanya. Wahyu pertama Allah adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa ini diperingati sebagai peristiwa nuzulul Quran hingga saat ini. Setelah peristiwa ini, Al-Quran turun berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Pada zaman pemerintahan sahabat Rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, memutuskan untuk mengumpulkan lembaran Al-Quran. Dan pada zaman Utsman bin Affan, Al-Quran mulai dibukukan dan penulisannya diseragamkan sesuai dengan dialek suku Quraisy. Nah, itulah sejarah turunnya Al-Quran sampai Al-Quran dibukukan dan dapat kita baca hingga saat ini. 10 nama-nama Al-Quran. Yang pertama adalah kitab, kedua mubin, ketiga Quran, 4 karim, kelima kalam, 6 nur, ketujuh huda, 8 adalah rahmah, 9 furqan, dan yang terakhir adalah syifa. Cara Allah menurunkan Al-Quran adalah melalui 3 tahap, yaitu tahap pertama adalah Allah turunkan Al-Quran dan Allah simpan di Lauhul Mahfuz secara sekaligus. Tahap kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Yang ketiga, barulah Allah turunkan Al-Quran ini secara bertahap selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril alaihi salam. Fungsi Al-Quran ada 5, yaitu pertama adalah huda, petunjuk hidup manusia. Yang kedua adalah bayyinat, yaitu penjelas. Ketiga furqan atau pemilah al-haq dan batil. 4 adalah syifa, penawar untuk penyakit bimbang dan ragu yang bersarang di dalam hati. Yang kelima adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sekian sekilas tentang Al-Quran. Semoga menambah ilmu pengetahuan untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.